Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke, kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kembali saya kedatangan servisan Oppo A37 yang selalu masuk ke menu recovery, seperti itu ya sebutannya, masuk ke menu recovery. Untuk kasus seperti ini ya sudah beberapa kali saya tangani, dan untuk kerusakannya bermacam-macam ya teman-teman, ada di hardware, ada di software. Jadi untuk memastikan kerusakan pada Oppo A37 yang mengalami selalu masuk ke menu recovery saat kita hidupkan, itu belum bisa kita pastikan ya apakah di hardware-nya atau di software-nya. Jadi untuk lebih jelasnya tentunya kita akan cek dari hardware-nya dulu. Kita cek satu persatu komponen yang mengakibatkan handphonenya seperti ini. Biasanya ya teman-teman, kebanyakan itu short di tombol volumenya, atau bisa juga di tombol powernya, karena kemarin kurang lebih 1 minggu ya yang sudah saya upload juga untuk tutorialnya, itu shortnya di switch tombol powernya ya teman-teman. Aneh juga, kemarin baru pernah saya temukan di shotnya di switch tombol power. Biasanya kebanyakan di tombol volume. Jadi yang ini pun belum bisa kita pastikan ya. Tentunya untuk meyakinkan kita akan bongkar saja. Kita cek satu persatu, baik itu di tombol powernya dan juga di volumenya. Oke kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua, yang belum subscribe channel ini silahkan dibantu di subscribe dulu, di like apabila kalian suka, dan apabila ada kritik beserta saran dari teman-teman silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya, karena insya Allah saya akan setiap hari update tutorial terbaru dari Teknisi HP Banua seputar perbaikan handphone. Oke, langkah pertama kita akan lepaskan terlebih dahulu kaleng penutup soket dari LCD beserta baterainya ini, karena ini akan kita bongkar total ya. Untuk bagian papan PCB atasnya kita akan angkat untuk melakukan pengecekan secara manual nantinya. Oke, kita lepaskan dulu kaleng penutupnya untuk mengangkat papan PCB-nya, dan jangan lupa untuk melepaskan soket lock screen-nya terlebih dahulu, karena untuk tipe Oppo A37 terpisah ya dengan fleksibel LCD. Lock screen-nya ini masih berada di bagian atas. Nah seperti ini ya teman-teman. Tahapan pertama kita cek dengan cara melepaskan soket dari tombol volumenya, lalu kita hidupkan handphonenya. Oke, ini dilepas ya. Kita tunggu sampai masuk ke menu. Ya ini agak sedikit lambat. Nah kalau Oppo-nya sudah menyala kembali seperti ini, itu biasanya bakalan masuk ke menu, tidak akan mentok ya teman-teman. Kita tunggu saja beberapa detik lagi. Waduh, cukup lumayan lama ya. Santai aja ya teman-teman, sambil kita menunggu silahkan merokok dulu kalau mau. Nah ini masuk ya teman-teman.
masuk. Ini tidak bisa disentuh ya, karena untuk touchscreen-nya saya lepaskan pada soketnya. Kan saya ini hanya melakukan pengecekan menyalakan handphonenya saja. Nah ini ya teman-teman, saya hidupkan dengan melepaskan soket, atau ini kan soketnya ini terhubung langsung ke ini ya teman-teman, ke charger, juga ke tombol volumenya untuk tipe Oppo A37 seperti ini. Nah untuk tahapan pengecekan awal seperti itu mau menyala. Oke, kita lanjut mengecek pada bagian tombol volumenya ya, tombol powernya ya teman-teman. Nah dengan cara kita pisahkan juga, masih kita pisahkan di ini, masih kita pisahkan pada bagian soket volumenya kita pisahkan. Lalu untuk tombol powernya kita tekan, dalam artian short ya, kita shortkan tetapi menggunakan switch on off seperti itu untuk menyalakan handphonenya. Nah ini mau menyala ya, ini kita pisahkan. Oke, kita coba lagi sekali ya teman-teman, karena nanti kalau ini kepasang apakah mau menyala atau tidak. Ini kita coba dengan memasangkan soketnya. Ini dalam keadaan dipasang ya teman-teman, pada soket dari volumenya, fleksibel volumenya ini dalam keadaan dipasangkan, kembali masuk ke menu recovery. Nah jadi untuk analisa pertama, kerusakannya di switch volumenya. Oke, untuk analisa pertama kita putuskan ke ini dulu ya teman-teman, ke switch volumenya yang bermasalah. Karena pas saat kita nyalakan switch volumenya, saat kita nyalakan handphonenya dalam keadaan soket volume terpasang, itu kembali masuk ke menu recovery. Oke, langkah selanjutnya, berhubung saya punya fleksibel Oppo A37 yang seperti ini ya, langsung saja saya akan coba menggunakan fleksibel yang baru, dan kita akan hidupkan secara manual teman-teman. Untuk pengecekan seperti ini, seadanya saja ya. Lalu kita pasangkan kembali baterainya dan kita hidupkan secara manual menggunakan pinset. Apakah ini berhasil atau tidak? Kalau ini berhasil, maka bisa dipastikan kerusakan pada tombol volumenya. Waduh, kenapa ya teman-teman, setelah saya ganti pada tombol pada fleksibel volume, masih saja masuk ke menu recovery. Udah, kalau seperti itu saya coba bersihkan dulu pada ininya, pada soket dari tempat meletakkan soket fleksibel volumenya ya, kita bersihkan menggunakan thinner. Karena mohon maaf, ini break sebentar, ada yang mau beli handphone second, dan ini saya serahkan saja ke karyawan konter handphone saya untuk melayani, dan kita akan lanjut lagi untuk perbaikan Oppo A37. Nah ini ya teman-teman, ada beberapa komponen yang nampak kelihatan sudah korosi, karena yang punya handphone ini kerjanya di air, bukan di air ya teman-teman, maksudnya kerjanya dekat dengan air laut seperti itu. Jadi untuk handphone itu sangat rentan sekali, cepat lah ya korosinya.
Oke, kita akan coba kembali. Dan masih saja masuk ke menu recovery. Aduh, kalau sudah begini, untuk solusi terakhir saya rasa saya akan coba untuk flashing ya teman-teman. Sebentar, ini masih saya agak sedikit penasaran juga. Kalau memang ini, nah ini masih belum bisa ya. Ini sudah sampai berapa kali bolak-balik ya, pasangkan copot sampai bosan lihatnya. Semoga saja ya beginilah ya. Saya itu tidak langsung memvonis apabila kerusakannya memang benar-benar belum bisa dipastikan. Oke, kalau sudah begini kita ambil jalan terakhir. Jalan terakhir yaitu apa? Ayo, solusi terakhir coba di flashing. Oke ya, tunggu dan kita lihat hasil akhirnya nanti. Oke teman-teman dan sahabat teknisi HP Banwa, dan alhamdulillah ya, setelah tadi saya lakukan flashing, dikerjakan oleh teman saya Ahmad Mehdadi yang membantu saya di bagian software. Alhamdulillah handphonenya bisa menyala kembali. Ini tinggal masuk ke menu awal ya, handphonenya seperti baru lagi. Nah, begini ya kesimpulan dari kerusakan seperti ini. Belum bisa kita pastikan ya teman-teman, belum tentu di switch on off. Kalian bisa lihat sendiri tadinya ya, dari awal saya coba otak-atik ya teman-teman, dengan cek secara manual satu persatu komponennya. Itu ada 2 kali ya, kalau tidak salah ada 2 kali sempat mau menyala sampai masuk ke menu. Nah, kalau udah seperti itu bikin bingung ya. Kalau kita, kebetulan saya punya ya teman-teman, punya spare part mengganti, jadi bisa kita coba. Dan alhamdulillahnya untuk permasalahan masuk ke menu recovery terus menerus seperti ini, untuk pertemuan kali ini bisa terselesaikan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di tutorial perbaikan handphone selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar kita bisa bertemu ya saat saya update tutorial terbaru. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon kiranya dimaafkan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Salah hilap saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah mendukung channel saya sampai sejauh ini. Semoga kedepannya saya akan berusaha lebih baik lah ya dari yang ini untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin.